Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Sobat lama, jika kamu berada di kondisi puncak, maka kamu bisa bertahan dan aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Sayangnya, hal itu tidak terjadi saat ini. Samsara berkata saat kegelapan mulai menguasai. Selama masih ada satu untaian cahaya, kegelapan tidak akan pernah menguasai zaman sepenuhnya. Sein tetap tenang meski kalah dan terus melindungi hati daunnya. Dia membutuhkan cahaya untuk merangsang asal mula hati ini dan membawa kembali ke cahaya. Itulah satu-satunya cara dia untuk melawan benih kegelapan yang ditanam oleh Samsara. Pada saat ini, teknik luar biasa, pemahaman Dao, dan pertarungan lebih lanjut tidak ada gunanya. Ini adalah siklus antara terang dan gelap, kemenangan hanya mengandalkan perlindungan hati Dao dan sifat sejati seseorang. Kala akan mengubah seseorang menjadi penguasa kegelapan, maka semuanya akan terlambat. Terus, Samsara menggelengkan kepalanya, mungkin aku tidak bisa menghancurkanmu sepenuhnya dan semua untaian cahaya sepenuhnya, tapi jangan lupa, aku sudah menyegel semua lampu di zaman bawah tanah ini. Sayangnya, ini semua tidak ada artinya. Zaman kita sudah tidak ada lagi. Setelah kekalahan ini, Anda tidak akan pernah bisa mengeluhkan keadaan. Ini mungkin pertemuan terakhir kita, kawan lama. Perwujudan kegelapan yang menakutkan, Samsara, saat ini sebenarnya ramah terhadap musuh bebuyutannya. Berdengung, meskipun Sein terus melindungi cahayanya, masalahnya cukup suram. Kematiannya tentu tidak bisa dihindari jika hal ini terus berlanjut. Para kaisar juga gemetar, bahkan seseorang seperti Sein tidak dapat menangani ini, bagaimana dengan mereka? Di bawah pembalikan asal-usul yang disebabkan oleh Samsara, berapa banyak dari mereka yang bisa tetap kuat? Satu-satunya tujuan mereka adalah bunuh diri atau menyerah pada kegelapan. Sein telah melawan Samsara selama beberapa waktu. Jika dia tidak bisa menang, tidak ada orang lain yang bisa. Tuan-tuan, pinjamkan saya kekuatan Anda sehingga saya dapat memahami cukup waktu untuk sampai ke sana. Li Qiye memberitahu 17 kaisar. Bagus sekali. Para kaisar berseru ketika keinginan mereka menjadi cemerlang dan penuh kekuatan. Gemuruh. Dunia terkoyak, seluruh belas benua bergetar. Kekuatan dari keinginan mereka ini cukup untuk mengubah seluruh pure menjadi abu dalam hitungan detik. Dengan ledakan yang keras, posisi Li Qiye dalam ruang dan waktu menjadi tidak stabil akibat pencairan. Dia berada di masa lalu, masa kini, dan masa depan pada saat yang bersamaan. Ledakan. Akhirnya, Li Qiye yang lain keluar namun orang yang sama masih berdiri di sana dengan 17 kaisar di belakangnya. Namun, Li Qiye kedua ini bukanlah ilusi atau avatar. Itu adalah tubuh aslinya. Li Qiye yang kedua ini berbeda. Bagaimana? Itu terlalu sulit untuk dijelaskan tetapi dia tampak lebih kuat dan mengerikan meskipun tidak memiliki peningkatan aura dan keilahian. Namun demikian, intuisi memberitahu para kaisar yang mengawasi bahwa makhluk mengerikan ini bukan milik masa kini. Berdengung, dia melangkah ke sungai waktu dan segera menuju zaman kuno. Ini adalah persoalan yang sangat sulit. Bahkan Kaisar 12 wasiat mungkin tidak mampu melakukannya. Li Qiye dengan bantuan 17 kaisar dan formasi besar yang telah disiapkan sebelumnya memungkinkannya melakukan perjalanan jauh ke masa lalu. Dia akhirnya mencapai posisi zaman suci dan Samsara di sungai waktu. Di satu sisi adalah Sein dan Samsara lainnya. Kesenjangan di antara mereka bersifat temporal, bukan spasial. Li Qiye bukan milik tempat ini. Tampaknya terkelupas dari tatanan ruang seperti seorang tamu, bukan bagian dari zaman. Rekan Daois, Anda harus tahu bahwa meramal masa depan bukanlah hal yang baik. Samsara tidak terkejut melihat ini dan menyatakan dengan datar. Itu benar, Li Qiye mengangguk. Yang akan datang sebelum waktunya, ini bukan dirimu dan juga, belum tentu masa depanmu. Samsara berkata, satu kesalahan saja akan menimbulkan bencana yang tak terbayangkan, jauh lebih buruk daripada berubah menjadi abu. Orang di depan tentu saja adalah Li Qiye dari masa depan. Tentu saja, ini hanya dilakukan melalui perhitungan potensi dirinya di masa depan yang menantang surga. Itu memang metode yang luar biasa, menghitung masa depan seseorang lalu membawanya kembali melalui sungai waktu.
Itulah mengapa saya berada di sini di Sungai Waktu, tidak ada yang lebih terpisah dari segala sesuatu selain itu. Li Qiye mendengus. Benar, Samsara setuju, jangan lupa, ini adalah zamanku. Oleh karena itu, Samsara mengangkatnya dan mengeluarkan sinar kegelapan yang menembus waktu. Sinar ini sangat cepat tetapi lambat diluncurkan menjadi lebih lambat seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, dia tidak bisa menyentuh Li Qiye seolah-olah dia berada terlalu jauh dari mereka. Nenek moyang yang kuat masih belum bisa menyerang melalui celah waktu ini. Kamu benar-benar perkasa. Li Qiye terkekeh, tetapi Anda hanya bisa berhenti di zaman kita, atau lebih tepatnya, zaman kita, tidak dapat mencapai garis waktu yang lebih jauh. Anda tidak tahu dari zaman mana saya berasal, atau dengan kata lain, ini adalah zaman baru yang tidak akan pernah Anda capai. Maksudmu, kamu adalah seseorang yang bisa memulai era baru. Samsara memandang Li Qiye dan berkata, dia sebenarnya tidak bisa menghitung dari mana Li Qiye ini berasal. Masa berdekatan berantakan jadi ada beberapa kemungkinan. Pertama, Li Qiye ini terlalu kuat atau Li Qiye yang sekarang sebenarnya tidak mempunyai masa depan. Bisa jadi masa di depannya juga berada di zaman yang benar-benar baru, yang dimulai olehnya. Masa depan penuh diketahui dengan hal-hal yang tidak mustahil untuk diprediksi dengan akurat. Jadi, jika Li Qiye membuka era baru, ini adalah awal yang baru, tidak ada seorang pun yang bisa membaca zaman ini di luar dirinya. Oleh karena itu, inilah alasan seseorang berpendapat Samsara gagal melihat masa depan asal-usul Li Qiye. Kenapa aku tidak bisa? Li Qiye mendengus dan mengaktifkan Immortal Fisik dan Dao Heart-nya yang tak tergoyahkan. Pada saat ini, dia memancarkan cahaya suci yang tak terbatas dari Void Imperfection Fisik. Di bawah kendali jantung daunnya, fisik ini akhirnya menembus batasnya sendiri untuk mencapai level berikutnya. Cahaya yang terbebas dari ketidaksempurnaan tercurah bagaikan embun pagi pada zaman ini, terutama di sekitar Sein. Itu adalah cahaya suci dari Void Imperfection, yang mampu menghilangkan semua kegelapan dan kotoran. Untaian kegelapan yang semakin besar dimurnikan dan perlahan berubah menjadi asap. Li Qiye tidak melawan Samsara secara langsung. Dia hanya ingin membantu Sein. Cahayanya mulai kembali dan stabil, membuat hati Dao Sein bersinar sekali lagi. Samsara menjadi serius setelah melihat ini dengan mata berputar. Para kaisar menghela napas lega. Apa yang terjadi tidak terbayangkan jika Samsara menang hari ini. Dengan Sein dan Li Qiye bekerja sama, kemenangan pasti akan terjadi jika terus berkembang seperti ini kecuali Samsara masih memiliki gerakan lain. Berdengung, dengan bantuan cahaya suci dari Void Imperfection Fisik, cahaya suci Sein menjadi semakin kuat, tidak lagi berkedip-kedip, karena penambahan kayu bakar. Jika ini terus berlanjut, cahaya suci dari Sein akan mencapai asal mula Samsara. Dao itu tidak ada habisnya. Samsara menatap Li Qiye dan berkata, rekan Daois, kami bukanlah musuh. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Kami sepertinya memiliki jalan yang berbahaya di depan. Jika Anda ingin mendobrak rantai dunia, Anda harus melihat ke depan daripada melihat segala sesuatunya secara hitam dan putih. Ini sama untuk saya dan teman lama. Sayangnya, dia terlalu peduli pada makhluk lain. Jika tidak, kita berdua bisa bekerja sama dan mungkin memulai situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memperpanjang zaman kita, kata Samsara. Nada suaranya tidak terburu-buru sama sekali meskipun saat ini dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan. Kami memiliki aspirasi dan jalan yang berbeda. Kemakmuran seluruh makhluk bukanlah sesuatu yang bisa simpanan. Aku tidak akan pernah berhenti sebelum berakhirnya kegelapan. Sein dengan dingin menambahkan. Sobat lama, aku selalu mengagumi kemurahan hatimu. Samsara terkekeh, aku bukan tandinganmu dalam hal menyelamatkan orang lain. Sebenarnya, selain ingin melepaskan diri dari ikatan dengan hasil panen saya juga harus bertahan hidup. Saya tidak akan menyangkal bahwa saya takut mati sebelum sukses, tidak ada rasa malu dalam hal itu. Tapi kawan lama, pernahkah kamu menginstalnya? Jika kami berdua bekerja sama, cahaya dan kegelapan, kita bisa saja menyapu semuanya hingga pertempuran terakhir. Mungkin kita bisa menembus belenggu dan memperpanjang zaman kita. Sekarang, hal itu bahkan tidak ada. Terang, gelap, semuanya hanya membuang-buang waktu. Samsara berkata dengan tenang, jika siklus kegelapan dan panen berdarah diperlukan,
saya lebih memilih zaman ini diakhiri. Sein tidak menyerah dalam mengakuinya, Anda tidak memiliki keberanian dan tekad untuk berjuang sampai akhir dan lebih memilih menjalani kehidupan pinjaman melalui hasil panen. Apalagi jika Anda menang, lalu bagaimana? Anda masih kurang memiliki pikiran untuk mengubah diri Anda sendiri dan zaman kita. Hati Daomu telah jatuh, dan akan selamanya demikian. Saya kira tidak ada lagi yang bisa saya katakan dan saya hanya bisa bertarung sampai mati. Samsara tidak takut. Dia menoleh ke arah Li Qiye dan berkata, kamu dan teman lamaku memiliki keyakinan yang sama, aku bisa memahaminya. Sebuah era yang gemerlap ringannya, memang pantas untuk dirindukan. Tapi pernahkah Anda memikirkan bagaimana Anda bisa mengalahkan surga yang tinggi sendirian? Bisakah kamu berhasil dalam pertarungan terakhir dan menang? Jika tidak, mengapa tidak mengubah perspektif Anda? Saya tidak mencoba untuk memisahkan kalian berdua. Hanya saja di level kami, saya juga berharap Anda bisa mencapai pertarungan terakhir. Samsara berterus terang dan tulus, menyebabkan banyak kaisar menatap Li Qiye sebagai antisipasi. Bekerja sama dengan Tuan Kegelapan, ini memang bisa membuka pintu baru. Kamu salah. Li Qiye tersenyum, terlepas dari terang dan gelap, jika saya ingin berpartisipasi dalam pertempuran terakhir, itu menunjukkan bahwa saya percaya diri dalam mengalahkan surga lama, mewujudkan itu. Bantuan saya kepada orang suci hari ini tidak ada izin dengan terang dan gelap. Ini hanya untuk memberi contoh agar semua orang mengetahui bahwa ini adalah era saya. Tuan Gelap dan nenek moyang tertinggi. Mereka sebaiknya menjadi pintar selama saya masih hidup dan berhenti membuat rencana dalam kegelapan. Jika tidak, bunuh tanpa ampun. Komentar santai ini merupakan pernyataan perang terhadap mereka yang tidak berada di dalamnya. Kaisar yang menyaksikannya bergidik. Pria itu jelas ingin tampil maksimal di generasi ini tanpa menunjukkan belas kasihan. Kembali ke sifat pertarungan kita. Li Qiye terkekeh, saya setuju dengan sudut pandang Sein. Jadi bagaimana jika Anda tidak? Terpecahkan jika hati Dao Anda telah jatuh. Bahkan jika kamu menang, itu bukanlah hal yang baik bagi dunia ini. Jadi, jalan kita berbeda, tidak perlu merencanakan bersama. Hanya akan ada satu hasil hari ini, kematianmu. Seseorang akan sulit sekali menemukan orang lain di dunia ini yang berani mengumumkan kematian penguasa tertinggi seperti Samsara. Rekan Daois, karena kamu begitu percaya diri, tidak sopan jika aku tidak berusaha keras. Kita lihat saja siapa yang akan gugur hari ini. Samsara tersenyum sebagai tanggapan. Ledakan. Kegelapan tak berujung merembes dari altar jauh di alam pembohong. Sesosok muncul dari kegelapan, satu langkahnya sudah cukup untuk membuat banyak sekali usia bergetar. Tidak ada jalan kembali ke masa lalu, tapi masa lalu bisa disimpan. Orang ini berbicara dengan anggun. Samsara, banyak kaisar yang berdebar-debar. Ini adalah Samsara yang lain, tetap sama dengan yang sebelumnya. Itu juga bukan sebuah ilusi. Rekan Daois, Anda mampu meniru diri Anda sendiri. Saya tidak memiliki harta karun sebesar itu, tetapi saya telah memotong masa lalu saya dan meninggalkannya di sini. Pengungkapan ketidakpedulian tak acuh ini membuat para kaisar bergidik. Sangat sulit untuk menghilangkan masa lalu seseorang. Hal ini memerlukan pemotongan waktu dan ruang, karma, dan diri mereka sendiri untuk menghapus masa lalu sepenuhnya. Pada akhirnya, ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan masa lalunya tanpa kerusakan apapun. Kaisar tingkat tinggi berpikir bahwa mereka tidak dapat meniru tugas ini. Saya lebih rendah dari Anda dalam hal ini. Salinan saya memang lebih merupakan perbaikan cepat, tetapi Anda hanya memiliki masa lalu, tidak ada masa depan. Li Qiye mendengus. Benar, dan disitulah kekuranganku dibandingkan kamu. Samsara mengangguk, memang, saya tidak punya masa depan. Namun, diri Anda di masa depan mungkin tidak dapat memenangkan pertarungan ini untuk Anda. Diriku di masa lalu akan membunuh dirimu saat ini hari ini. Kedua leluhur tersenyum pada saat yang bersamaan. Yang di altar dimulai, pengaturan yang menantang surga, bahkan sempurna, tetapi masih ada satu cacat di mata saya, lebih dari cukup untuk menghancurkannya. Ledakan. Samsara masa lalu ini mengangkat tangan tanpa menggunakan teknik atau dao apapun. Di bawah telapak tangan hanyalah kehampaan. Semuanya langsung hancur menjadi bubuk lalu hilang sama sekali. Gemuruh. Memang benar demikian. Ruang, waktu, dao, dan berbagai hukum semuanya hancur.
Ia kemudian menuju ke Li Qiye, yang ada di masa sekarang. Dia ingin membunuh Li Qiye ini karena dengan begitu, tidak akan ada masa depan Li Qiye. Ini kebalikan dari samsara. Jika samsara yang sekarang dihilangkan, masa lalunya akan tetap ada. Ledakan. Tidak ada yang bisa menghalangi telapak tangan samsara. Bahkan beberapa kaisar akan langsung hancur menjadi kabut darah. Namun, itu tidak dapat menjangkau Li Qiye. Momentum akbar itu kembali meledak dengan gemerlap cahaya. Mereka berkumpul untuk membentuk penghalang paling kuat dan menghentikan telapak tangan. Itu bukan hanya penghalang fisik. Ini juga memukul mundur ruang angkasa dan semua kekuatan. Momentum yang diciptakan sebelumnya telah memisahkan Li Qiye dan 17 kaisar dari yang lainnya. Jika samsara ingin membunuh Li Qiye, dia harus menghancurkan perpecahan ini terlebih dahulu. Formasi khusus ini tidak hanya diciptakan oleh Dao yang dalam tetapi juga batu kekacauan, batu giok halus, dan logam mulia dalam jumlah yang luar biasa. Yang terpenting, 30 kristal unggas adalah bahan utama dan terus memberikan energi kepada Kaisar dan Li Qiye. Di bawah formasi ini dan kekuatan mereka sendiri, benteng itu benteng yang tak tertembus, tidak banyak orang di dunia yang mampu menghapusnya. Namun, samsara pasti ada di grup ini. Momentum dan formasi tiada taraf ini mengandung usaha Li Qiye yang tak terhitung jumlahnya dan hampir seluruh pengetahuannya. Dia tidak berani mengatakan bahwa ini adalah yang terbaik dalam sejarah, tetapi hanya sedikit yang bisa meniru hal serupa. Agak menarik sekarang, dibuat dengan sangat baik. Melihat serangan yang gagal, masa lalu samsara menarik kembali telapak tangan dan berkata, "Memang benar, aku sudah lama menunggumu." Li Qiye yang sekarang tertawa kecil. Samsara tersenyum, "Kamu pikir kamu bisa memikatku? Semua keriuhan tadi bukan hanya untuk membawaku keluar tapi juga diriku di masa lalu. Begitu percaya diri untuk menjatuhkanku." Jadi ternyata Li Qiye sudah merencanakan setiap langkahnya. Pertama, dia ingin memancing tubuh asli samsara, lalu dirinya di masa lalu. Itu berjalan cukup lancar. Selama kedua samsara ini muncul, dia akan menyegel dunia dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Dia ingin menghancurkan samsara sepenuhnya, tidak memberikan kesempatan bagi pria itu untuk bangkit kembali. "Coba dan lihat." Li Qiye balas tersenyum. "Memang benar, harus berjuang untuk benar-benar mengetahui hasilnya," kata samsara. Ketik dirinya yang sekarang muncul, dia sudah mengetahui betapa tiada taranya formasi ini namun dia tetap membiarkan dirinya di masa lalu muncul tanpa rasa takut. Ini menunjukkan bahwa dia yakin untuk menjatuhkannya. Ledakan. Kegelapan tanpa batasan seluruh formasi Li Qiye. Samsara kemudian menghilang di bawah teriakan tenggelam. Tiba-tiba, hal teraneh terjadi dan membuat semua penonton tercengang. Momentum dan formasi besar lainnya muncul, sama seperti milik Li Qiye. Ada dia lagi dan 17 kaisar di dalamnya. Samsara menciptakan segalanya. Ketika kedua formasi itu cukup dekat, mereka mulai bergetar hebat. Ini hanya meningkat ketika jaraknya menyempit. Selama proses ini, keselarasan formasi segera terungkap. Kekacauan ini disebabkan oleh Kaisar ke-17. Kaisar Agung ini, pada awalnya, tidak memiliki masalah apapun karena Li Qiye memiliki satu tujuan dan dia memiliki tujuan lainnya dalam harmonisasi. Kaisar Agung di depannya juga sangat cocok dengan keseimbangan yang baik. Namun, karena formasi tiruannya, dia memiliki replika yang sama di depannya. Di bawah kecocokan yang sempurna ini, Kaisar Agung di pihak Li Qiye dan Kaisar Agung yang berada di formasi yang sama mulai saling menarik satu sama lain secara mendalam. Ketika ini terjadi, hal ini merusak keseimbangan momentum dan formasi Li Qiye secara keseluruhan. Akibatnya, seseorang dapat mendengar suara retakan. Retakan yang sangat kecil muncul di penghalang sempurna. Itu hampir tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang dan ukurannya dapat diabaikan jika dibandingkan dengan musuh lainnya. Sayangnya, mereka menghadapi samsara. Hanya dalam waktu singkat, racun kegelapan yang tebal merusak seluruh formasi. Berikutnya adalah ledakan yang memekakkan telinga. Kejahatan ini mengambil tindakan seperti penyelamatan surga dan menyerang celah kecil itu dengan seluruh kekuatan. Saat retakan itu menjadi sebuah lubang, semua kegelapan akan masuk ke dalam untuk memicu Li Qiye dan para kaisar. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Formasinya bergetar sebelum serangan gila ini. Itu menjadi tidak stabil dan penghalang mulai berkedip. "Pergi!"
Ke-18 kombatan di dalam berteriak. Mereka menggunakan kekuatan Dao untuk memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya untuk mengakar dan memberdayakan momentum sekali lagi. Mereka mengandalkan kekuatan Dao dan kemauan untuk menstabilkan momentum sekali lagi. Sayangnya, itu adalah upaya yang mustahil karena formasi replika yang mendorong ke dalam. Sedikit ke dalam saja akan merusak kekuatan momentum ini. Kekuatan momentumnya terlalu besar, tidak mampu menghancurkan segalanya. Jadi ketika ada ketidakseimbangan, tidak ada cara untuk memperbaiki kecuali kaisar tingkat tinggi berubah, seseorang yang mampu memperbaiki kekurangan ini. Jika tidak, 18 orang di dalam tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ya, itu harus menjadi seorang kaisar dengan 10 keinginan ke atas. Seorang kaisar di luar memberikan analisanya. Faktanya, kehebatan ini sangatlah kecil dibandingkan dengan kekuatan momentum secara keseluruhan. Pasalnya, momentum ini begitu besar berkat sumber daya dan keinginan seluruh kaisar. Itu cukup kuat untuk menghancurkan seluruh pure dalam sekejap mata. Bahkan terkecil pun akan terlihat jelas dan lemahnya cacat formasi. Kelompok Li Qiye berusaha sekuat tenaga untuk menyeimbangkannya, tetapi pada tingkat formasi ini, tidak ada yang bisa setelah perbaikan formasi itu hilang. Kaisar yang mengamatinya dengan benar. Kegembiraan ini memerlukan 10 keinginan untuk perbaikan. Gemuruh. Jika melanjutkan serangannya yang tiada henti sementara replika formasi samsara ingin membuat kedamaian semakin besar. Ini adalah bagaimana menciptakan celah dalam pertahanan Li Qiye. Sementara itu, 18 orang di dalam menggunakan kekuatan paling menakutkan di dunia ini untuk mendorong formasi kembali ke kesempurnaan. Ini saja sudah cukup sulit sehingga campur tangan eksternal dari samsara hanya memperbaiki keadaan. Bang, bang, bang. Dengan setiap gelombang tumbukan, 18 orang di dalamnya merasa seolah-olah mereka dihantam oleh palu raksasa. Tubuh mereka pahatan logam dewa. Meski hantaman keras ini tidak bisa mematahkannya, mereka masih sangat mempengaruhi, napasnya terengah-engah dengan kulit pucat. Jika ini terus berlanjut, momentum dan formasi mereka pasti akan hancur. Rekan Daois, memberitahukan berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Samsara tersenyum dan bertanya, siapa yang tahu? Li Qiye membalas, tetapi dirimu yang sekarang juga tidak akan bertahan lama. Saat kegelapan hilang, kamu tidak akan bisa melawan Sein. Pedang sucinya akan ke arahmu. Samsara masa lalu memandang ke sungai waktu setelah mendengar ini. Di masa lalu, Sein dan Li Qiye jelas lebih unggul saat bekerja sama. Cahaya suci Sein dengan gila-gilaan kegelapan leluhur. Ketika semua kegelapan hilang, dia akan mampu membunuh asal-usul leluhur. Ini akan menjadi kematian yang sebenarnya terlepas dari gerakan tersembunyi apapun yang masih tersisa. Merusak. Samsara masa lalu melihat ini dan langsung menyalurkan energinya. Kegelapan keluar dengan kekuatan yang mengejutkan 3000 dunia. Retakan. Dengan demikian, retakan kecil itu akhirnya ditembus menjadi celah berukuran cukup besar. Engah. 18 orang di dalamnya terluka parah oleh kekuatan darah yang sangat besar, menyebabkan mereka muntah. Saatnya berakhir ini, teriak samsara masa lalu. Selanjutnya, bagaikan banjir, mulai memakan formasi besar Li Qiye. Dengan suara-suara korosif, kegelapan pekat membekas pada momentum. Tanda-tanda ini mulai mengobrak-abrik momentumnya. Ditambah lagi, samsara masih menyerang bersamaan dengan kegelapan tsunami. Ketika tsunami yang meningkat ini menghantam ke bawah, hal itu dapat menghancurkan seluruh pure. Bahkan seorang kaisar tingkat atas pun mungkin menjadi korban dari kekuatannya, tidak ada yang bisa selamat dari serangan gencarnya. Gemuruh. Semua ahli yang cukup kuat untuk menonton tentu saja terkejut melihat tontonan ini. Samsara masa lalu ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin sehingga dia bisa membantu dirinya saat ini di sungai waktu. Sementara itu, kegelapan dipadamkan di medan perang lainnya sementara cahaya memiliki keunggulan absolut. Jika ini terus berlanjut, asal mula samsara akan tamat. Retakan, retakan, retakan. Meskipun jaraknya belum cukup besar, samsara telah membuat kemajuan. Pada akhirnya, momentum tersebut mempunyai garis-garis kecil yang direbut kembali. Infiltrasi total tidak mungkin dilakukan tetapi hanya masalah waktu. Orang-orang di dalam gemetar karena luka berat, terbukti dengan darah yang menetes di sudut bibir mereka. Tidak baik. Seorang kaisar bergidik dan berkata dengan cemas, tidak ada jalan kembali setelah momentum ini rusak.
Kaisar yang menyaksikannya saling melirik tetapi mereka tidak berdaya. Untuk mendapatkan kembali keseimbangan, seseorang membutuhkan kekuatan 10 keinginan atau lebih. Hanya sedikit dari makhluk ini yang tersedia dalam pure. Waktu sangat penting karena kemenangan Samsara jelas merupakan perkembangan negatif. Ledakan. Dalam sekejap mata, jalur dominasi yang megah dan kuno terlacak dari daya tarik hingga ke kedalaman alam liar. Guru suci, bisa lama terlambat. Raungan seperti naga muncul. Seorang pria berjalan di jalur pemerintahan dan segera sampai ke alam pembohong, izinkan saya membantu Anda. Pendatang baru ini masih sangat muda, sepertinya baru berusia sekitar 20 tahun. Namun, ia membawa aura kuno seolah-olah muncul dari lukisan tua, jambul besar dan jubah tradisional. Dia memegang pedang panjang dengan aura heroik. Kaisar abadi bisa lama. Kaisar lain mengenali pria itu, seorang kaisar dari 9 dunia dengan 8 keinginan. Bahkan mereka yang tidak bisa menyaksikan medan perang di luar bisa merasakan kedatangannya. Kaisar abadi bisa panjang ada di sana. Nenek moyang benteng naga, Wu Fengying dan Wu Qi sangat terkejut dan tidak berhenti menundukkan kepala ke tanah. Ini adalah kaisar kedua Soaring Immortal dari 9 dunia, yang berada di eselon atas tingkat kekuatan ini. Sejak Kaisar Badi Wangu menciptakan metode untuk memikul kehendak surga dari dunia abadi, Kaisar Abadi Qianlong adalah orang kedua yang memikul kehendak surga dari dunia abadi. Selain itu, dia mendapat 8 surat wasiat seperti Kaisar Abadi Wangu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang kaisar tertinggi karena dia memiliki keinginan dari kedua dunia. Memperbaiki. Dia langsung memotong banyak sekali zaman dan memotong jalan dalam kegelapan yang mengamankan. Belum lagi para pakar yang lebih lemah, bahkan rekan-rekannya pun takjub dengan kekuatan tebasannya yang luar biasa. Hal ini memungkinkan dia mencapai tujuan, kedalaman alam liar. Berdengung, di salah satu momentum area Li Qiye, terdapat hukum pemerintahan yang berputar-putar. Mereka melebur bersama formasi, meletus. Setelah mendapat izin dari Li Qiye, Kaisar Abadi Qianlong melangkah masuk dan berdiri di antara 17 kaisar. Kemunculannya di Cakrawala dan bergabungnya dia ke medan perang terjadi dengan lancar dalam sekejap mata. Ayo pergi, kelompok itu berteriak lagi dan kekuatan mereka meledak. Kaisar Abadi melepaskan 9 wasiatnya, kekuatan mereka juga menyatu dengan formasi. Gemuruh, momentum yang tidak seimbang perlahan-lahan tergeser dari kekuatan 9 keinginan. Ledakan, penghalang itu menjadi cemerlang kembali dengan cahaya menyinari seluruh wilayah. Ia bahkan berhasil mencapai sungai waktu. Semua kegelapan berubah menjadi abu karena ini adalah kondisi keseimbangan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bang, formasi replika yang dibuat oleh Samsara masa lalu juga dihancurkan. Dia sendiri terguncang dan terhuyung mundur beberapa langkah. Kamu benar, sudah berakhir ini. Li Qiye di dalam formasi tertawa kecil dan menyatakan, untuk sementara, pertempuran yang terjadi di sungai waktu juga mencapai momen yang ditentukan, tidak banyak kegelapan yang tersisa di zaman itu, hanya cahaya sein yang luar biasa. Meskipun Samsara saat ini masih memiliki racun tebal, di sekelilingnya, tidak ada yang bisa membiarkan keadaan terhadap kedua musuhnya. Zas! Pedang suci menyanyikan himnenya dan menjadi seputih salju sambil mengeluarkan rasa haus darah yang mematikan. Hal ini dapat memutus semua ikatan karma dan siklus di dunia. Dia bisa memberikan pukulan terakhir pada asal-usul samsara kapan saja, menghapus keberadaan leluhur. Giliran saya, Samsara tidak panik setelah kalah jalan buntu. Ia tertawa dan melantunkan mantra berupa dekrit mereka yang tidak perlu bertanya lagi, yang berjalan bersama kegelapan, kembali ke asal. Ledakan, seluruh alam pembohong berguncang karena keputusannya. Lebih banyak kegelapan muncul dengan ledakan keras. Para penguasa kegelapan di bawah tanah muncul, bukan atas keinginan mereka sendiri. Pop, 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 satu demi satu, penguasaan kegelapan ini meledak dan berubah menjadi energi gelap yang paling mendasar dan murni. Tidak, beberapa bahkan tidak sempat berteriak. Nenek-nenek moyang, kami menawarkan layanan kami kepada Anda, tolong. Yang lebih kuat berjuang untuk melindungi diri mereka sendiri. Selama kegelapan masih ada, kalian semua akan abadi. Aku hanya mengerahkan kekuatan kalian untuk saat ini. Aku akan menciptakan kalian semua setelah kemenanganku. Samsara berkata dengan tenang.
Dia adalah nenek moyang kegelapan di zamannya sehingga semua penguasa lainnya berada di bawah panjinya. Alasan mengapa mereka dapat menghasilkan makhluk tersebut adalah karena metode yang dia berikan kepada mereka. Oleh karena itu, Samsara juga bisa memamerkan kekuatan kegelapannya, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, tidak ada cara untuk melawan, tidak ada yang bisa menentang asal-usul dan sumbernya sendiri. Yang lebih kuat masih gagal melawan dan akhirnya hancur. Saya telah melindungi kalian semua selama kehancuran, memungkinkan kalian untuk hidup setelah akhir zaman. Inilah saatnya kalian semua berguna. Samsara memanaskan kekuatan para penguasa yang menghancurkan ini. Gemuruh, kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya mengalir ke mulut. Bayangkan saja kekuatan menakjubkan dari para penguasa kegelapan yang telah jatuh ini. Saat Samsara memamerkan kekuatan mereka, kegelapannya memenuhi dunia sekali lagi dengan ledakan kekuatan. Kelompok tersebut tidak dapat menghentikan panennya karena Samsara adalah sumber kegelapan. Dia hanya mengingat apa yang menjadi miliknya. Itu sungguh terlalu mudah, kekuasaan dibuat dari hukumnya sendiri. Satu-satunya cara untuk menghentikan adalah dengan membunuh. Tidak bagus. Kerumunan kembali menjadi keresahan. Kelompok Li Qiye bekerja keras untuk mendapatkan kembali inisiatif tersebut tetapi sekarang, Samsara telah memanfaatkannya kembali dengan kesempatan untuk membalas. Guru suci, muridmu terlambat. Dalam sekejap mata, sebuah perahu berlayar di sungai waktu dan langsung menuju ke alam liar. Di atas perahu kayu ini ada seseorang dengan pakaian sederhana. Matanya sangat dalam, memperlihatkan mata yin yang. Mereka bisa mengantarkan orang ke seberang atau memberikan keselamatan kepada orang mati. Auranya kebalikan dari pakaiannya yang sederhana, sangat mengesankan. Dia tidak hanya memiliki kehadiran kaisar abadi yang tak terpecahkan, yang lebih penting, dia juga terlihat seolah-olah berasal dari dunia lain. Dia bisa berjalan di antara manusia dan melakukan perjalanan melalui alam bawah. Kaisar lain dari 9 dunia, kaisar abadi Mingdu kali ini. Para tuan terkejut melihatnya. Ledakan. Dia tidak memasuki area altar melainkan berhenti di sekitar dan berteriak, "Buka!" Tangannya menekan dunia sambil menurunkan banyak sekali hukum. Jalur kekuasaan lain telah diciptakan, dengan paksaan menyeret sebuah dunia menjadi ada dan menekannya ke alam pembohong. Ini adalah hamparan dunia yang kosong, bukan milik terang atau gelap. Tokoh-tokoh yang mengembara di dunia ini terkandung dalam momentum besar. Bau kematian meresap ke dunia yang suram dan dingin ini, tidak ada jejak kehidupan. Kemunculan dunia ini langsung mengisolasi alam liar dan menghubungkan Samsara dengan kekuatan kegelapan. Dia tidak bisa menyambut afinitas ini lagi. Jeda panen yang tiba-tiba memungkinkan para penguasa yang masih hidup, ketakutan, menembus ke bagian terdalam bumi, tidak berani menunjukkan wajah mereka lagi. Samsara tidak hanya melukai mereka dengan parah, dia juga hampir menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Para master merasa takut dengan dunia ini. Itu bukanlah dunia yang gelap tetapi tampak seperti dunia orang mati, seolah-olah semua orang akan datang ke sini setelah kematian dan tidak ada jalan kembali. Apakah itu dunia bawah? Seorang leluhurnya. Faktanya, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jawaban pasti di luar Kaisar Abadi Mingdu. Dia adalah Kaisar Abadi yang sangat istimewa. Meskipun dia memang berasal dari 9 dunia, dia tidak berasal dari ras manapun dari sana. Dia adalah seorang utusan kematian, seorang pengelana antara dunia fana dan dunia bawah. Tentu saja, siapa yang tahu kalau ini kebenarannya? Samsara tidak khawatir setelah dipisahkan dari sumber kekuatannya dan tidak mencoba menyerap apapun lagi. Dia merenung dan memandangi sang kaisar, betapa menariknya, bukan milik zaman ini namun masih bisa mencapai Dao. Benar-benar sebuah jalur yang layak untuk ditiru dan diteliti. Dia berbalik ke arah Sein dan berkata, "Teman lama, hari ini terlalu menyenangkan. Zaman kita sudah begitu lama sepi, saya kira itu sudah waktunya. Kegembiraan ini membuat Anda dan saya pergi," kata Santo dengan dingin. Kedengarannya tidak buruk sama sekali. Samsara tersenyum, ini akan menjadi kematian yang luar biasa dan hidup. Lebih baik diusir oleh musuh daripada mati sendirian. Kalau begitu serahkan hidupmu. Sein tidak menyia-nyiakan kata-katanya dan menatap Samsara tanpa emosi. Meskipun keduanya akrab dalam arti tertentu, kepribadian mereka sangat berbeda. Jika Samsara adalah orang yang hidup, maka Sein adalah untaian hukum.
Samsara adalah pembunuhan yang tidak berperasaan dan membuat semua makhluk di zamannya terkena kutukan abadi. Dia memang iblis, awal dari kegelapan. Namun anehnya, dia mengeluarkan aura ramah jika seseorang tinggal bersamanya tanpa mengetahui masalah, mereka akan berpikir sebagai teman yang baik. Namun hal ini tidak terjadi pada Sein. Dia menjunjung tinggi prinsipnya lebih dari apapun. Saat dia beraksi, dia setajam pedang. Hal ini membuat orang takut padanya, tidak berani mendekat. Bukan berarti dia terlalu kasar. Sayangnya, dia telah mengubur hatinya untuk membentenginya sehingga dia terlihat cukup kedinginan. Kekuatan tertinggi tidak memiliki emosi, begitu pula Sein. Tentu saja, ini tidak berarti Samsara adalah orang yang penyayang. Dia secara alami kejam dan tanpa emosi ketika memanaskan era tanpa ragu-ragu. Sobat lama, aku telah kembali ke puncakku sekarang. Menurutku kamu tidak dapat membunuhku lagi. Samsara terkekeh. Coba ini kalau begitu. Pedang Sein mengarah langsung ke asal-usul Samsara dengan cahaya yang menyilaukan. Saya sadar Anda ingin memutuskan asal-usul saya. Samsara berkata, tetapi bukan berarti saya tidak mempunyai rencana untuk itu. Kamu bukan tandinganku saat hanya kita berdua, tapi karena kamu mendapat bantuan hari ini, aku tidak punya pilihan selain membiarkanmu melihat metodeku. Sayang sekali kehidupan membawa kita pada hal ini. Selamat tinggal kawan lama, memiliki lawan sepertimu membuat jiwa penuh warna, kamu layak untuk aku hormati. Samsara dengan tulus menatap Sein dan berkata, ledakan. Tiba-tiba, dia meledak sepenuhnya, bahkan asal-usulnya. Ini benar-benar di luar dugaan bagi Sein. Mata dinginnya sedikit berkerut. Penonton lainnya juga tercengang. Meledakkan asal-usulnya sendiri. Ini hanyalah bunuh diri. Namun ledakan tersebut tidak menimbulkan ledakan besar. Di sisi lain, nenek moyang berubah menjadi aliran kegelapan yang indah, diam-diam mengalir ke waktu kembali ke awal alam pembohong. Meski terkesan lambat, kecepatan alirannya sebenarnya mencakup banyak era di zaman ini. Akhirnya kegelapan ini menyatu dengan zamannya. Aliran waktu sebenarnya penuh cahaya tadi, namun setelah peleburan, berubah menjadi gelap seperti tinta cumi. Sobat lama, aku sudah tidak ada lagi, tapi aku akan menyatu dengan zaman kita. Suara Samsara bergema dari zaman itu, sepertinya datang dari zaman yang jauh. Dia menghancurkan asal-usulnya sendiri tetapi juga berhasil menyatu dengan zaman alam liar. Hal itu membuat Sein mustahil untuk benar-benar menghancurkannya. Saatnya kamu pergi. Sein menoleh ke arah Li Qiye dari masa depan dan berkata, makhluk masa depan ini mengangguk, selamat tinggal, temanku. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Dia menghela nafas setelahnya. Dengan itu, dia berbalik dan pergi ke sungai waktu karena dia sebenarnya tidak kembali ke zaman alam pembohong. Pada akhirnya, dia menghilang di ujung sana, kembali ke masa depan. Mari kita akhiri ini, tatapan Sein menjadi tajam dengan pancaran cahaya sucinya. Engah, tubuhnya dan seluruh cahayanya menyala, menghasilkan kobaran api yang lebih terang dan kuat. Gemuruh, seluruh sungai waktu berguncang. Api suci yang tak ada habisnya mencapai masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itu mengusir kegelapan di setiap sudut waktu. Meskipun kegelapan masih ada, begitu pula terang, bahkan di saat-saat paling gelap sekalipun. Nyala api ini terus mengalir sepanjang waktu, mempengaruhi makhluk dari setiap zaman. Cahaya suci terus mengalir di sungai waktu. Itu belum menyatu seluruhnya, tapi yang pasti semuanya menembus, merembes melalui sudut dan sudut. Sein sedang menyalakan percikan cahaya di jantung semua keberadaan. Bahkan seekor binatang buas pun akan mengubah dan menjepretnya dengan penuh hormat. Cahayanya masih menyala paling terang di zaman alam liar. Itu membakar kegelapan untuk menyempurnakan seluruh zaman. Sayangnya, dia juga terbakar sendiri. Untuk menghancurkan kegelapan, cahaya juga harus berubah menjadi abu. Alasan mengapa zaman ini menjadi titik fokus nyala api adalah karena asal-usul Sein di tempat itu. Dia menyalakan dirinya sendiri. Di tempat ini ada dao yang murni dan gemerlap dengan suara genderang. Seolah-olah ada jantung besar yang berdetak di sana. Hati yang melompat ini memancarkan kekuatan suci ini ke dunia, memungkinkan untuk mencapai berbagai zaman. Memang benar, ini adalah hati Dao Santo yang tak tergoyahkan. Itu telah berubah menjadi sumber cahaya dan bahan bakar kekuatan suci. Hanya hati ini yang mampu menjadikan cahaya abadi. Periode waktu ini juga berubah.
Kegelapan telah melebur ke dalam zaman itu sendiri sehingga orang bisa mendengar deburan ombak. Lautan gelap mulai muncul bersamaan dengan tsunami. Di bawahnya terdapat sumber kegelapan, lautan terisi dengan udara yang tak ada habisnya. Meskipun cahaya suci membakar kegelapan dengan ganas, tsunami yang gelap dan menjulang tinggi mulai membalas dengan mengelilingi hati Dao Sein sepenuhnya. Zaman ini adalah lautan kegelapan. Sumber cahaya apapun, tidak peduli seberapa kuatnya, akan berada dalam kesulitan. Hati Dao Sein memang luar biasa tetapi akar samsara jauh lebih dalam di zaman ini daripada dirinya sendiri. Kedalamannya disertakan dalam setiap detik dalam sejarah zaman tersebut. Oleh karena itu, meskipun samsara telah menghancurkan asal-usulnya, namun selama masih ada bagian dari periode temporal dari zaman itu, maka dia dan kegelapan juga akan tetap ada. Jadi, setelah perpaduan antara samsara dan zaman, Sein tidak dapat menghancurkan samsara meskipun memiliki metode untuk meningkatkan kekuatannya melampaui samsara. Gelombang suara terbakar memanas. Meskipun cahaya terjadi, tidak ada cara untuk menghilangkan kegelapan. Mereka yang mampu mengamati sungai waktu akan melihat cahaya kehilangan kecemerlangannya. Cahaya suci yang mengalir sepanjang waktu bisa padam kapan saja. Sementara itu, zaman alam liar kini menjadi lubang hitam. Bahkan makhluk cahaya terhebat pun akan selamanya jatuh ke dalam kegelapan di tempat itu, dan tidak akan pernah melihat siang hari lagi. Oleh karena itu, para kaisar menjadi pesimis. Ada alasan mengapa samsara adalah asal mula kegelapan, dia memang makhluk yang luar biasa. Ini mirip dengan melihat ke atas dan melihat matahari sedang dimakan. Keberadaan kecil tidak akan pernah melihat sinar matahari lagi. Bayangkan saja mengecewakan dan mengecewakan setelahnya di dunia tanpa cahaya. Sedangkan di alam pembohong, tidak akan ada apa-apa selain kegelapan tanpa cahaya penuntun dari Sein. Jiwa-jiwa yang tersesat tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berteriak di jurang yang gelap, selamanya dirantai dan disiksa. Membuka, Li Qiye berteriak pada saat yang suram ini. Hati Dao-nya menjadi hal berikutnya yang berakhir pada zaman itu. Kekuatan hati Dao ini tak tertandingi dan abadi. Itu telah terakumulasi selama berabad-abad dan dipertajam oleh pengalaman hidup, menjadi rusa terberat dan terkuat di dunia. Ledakan. Kehendaknya menempuh jalan melintasi sungai waktu untuk mencapai zaman alam liar. Jika seseorang bisa melihat ini, mereka akan melihat sinar yang ditentukan mundur ke sungai seperti meteor. Hati Dao ini menyerang kedalaman lautan hitam. Serangannya yang kejam membuat ombak semakin mengamuk. Para kaisar menahan napas setelah melihat masuknya hati Dao Li Qiye yang mendominasi ini karena jurang ini adalah asal-muasal kegelapan, tidak ada kaisar yang berani berpikir bahwa mereka dapat bertahan berada di sana dan mempertahankan hati mereka. Gemuruh, hati Dao Li Qiye dan Sein bergema, menyebabkan gempa besar. Sebuah ledakan mengguncang seluruh sungai. Resonansinya mirip dengan gunung berapi yang meletus. Cahaya suci meledak dan langsung menghancurkan kegelapan di sekitarnya, mengubahnya menjadi abu. Dengan ledakan yang lain, sungai menjadi tidak stabil. Surat wasiat ini terlalu kuat karena memiliki setengah kekuatan suatu zaman. Di kedalamannya, jantung Dao Li Qiye melesat ke langit dan menciptakan kegelapan tsunami yang sangat deras. Ia mengoyak lautan, meninggalkan bekas luka permanen. Pada saat yang sama, hati Dao Suci Santo sedang menuju ke sumber kegelapan seperti batu besar yang jatuh ke muara mata air. Lebih banyak pembakaran terjadi di kedalaman hati Dao Sein. Sementara itu, milik Li Qiye yang berada di atas lautan memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Hati Dao-nya tidak memancarkan cahaya suci yang tak terbatas seperti milik Sein. Yang ini memiliki cahaya keabadian seolah-olah menyimpan begitu banyak waktu yang cemerlang. Era yang tak terhitung banyaknya tidak dapat menghapusnya. Kehendak tertinggi Li Qiye bertindak seperti kipas raksasa di atas dan mulai mengepak, tidak hanya mengusir ombak tetapi juga membuat cahaya suci semakin kuat. Jika kegelapan adalah kayu bakar, cahaya Sein adalah percikan api, maka hati Dao Li Qiye adalah kipas yang menyulut api. Hati Dao Sein menerima dorongan kekuatan ini dan menjadi lebih kuat di bawah. Proses pembakaran terus berlanjut. Pada awalnya, zaman alam liar adalah lautan kegelapan, tetapi sekarang, seseorang dapat melihat cahaya terang yang membakar kegelapan dari kedalaman. Itu dimulai dari pusat dan mulai menyebar, ingin menghilangkan kegelapan sepenuhnya.
Para kaisar terguncang karena ini tidak ada ketentuan hukum prestasi dan Dao. Ini adalah kekuatan dari hati mereka saja. Samsara memiliki hati yang gelap, Sein memiliki hati yang terang, dan Li Qiye memiliki hati Dao yang gigih. Tiga hati Dao adalah yang teratas di dunia. Seseorang akan merasa sangat sulit menemukan orang lain seperti mereka di sepanjang sungai waktu. Kegelapan, cahaya, atau akumulasi waktu, ini adalah kekuatan hati Dao, bukan dalam batas Dao atau apapun. Kebanyakan orang tidak memahami bahwa hal terpenting dalam pemikiran bukanlah hukum prestasi atau bakat, melainkan hati Dao. Itu karena mayoritas tidak bisa mencapai level ini. Hanya kaisar di tingkat atas yang bisa memahaminya. Misalnya saja lautan kegelapan dari samsara. Hukum kebajikan dan Dao tidak bisa melakukan apapun melawan kegelapan absolut. Hanya hati Dao orang suci yang paling murni yang dapat menyampaikan dan membakarnya. Sedangkan Li Qiye, dengan budidayanya saat ini, tidak ada cara baginya untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu ke alam pembohong. Namun, hati Dao-nya yang teguh mampu melakukannya, terlepas dari jaraknya. Apalagi ia tidak takut dimangsa di kedalaman lautan karena kegelapan tidak bisa menyentuh keinginannya. Lebih jauh lagi, afinitas hati Dao-nya yang tak tergoyahkan bisa beresonansi dengan milik Sein. Hal ini memungkinkan cahaya suci Sein menjadi lebih kuat. Banyak kaisar melihat diri mereka sendiri apakah mereka akan bertahan melawan kegelapan samsara. Tetapi jika para penguasa tertinggi pada zaman itu dapat memiliki hati Dao yang begitu kuat, tidak akan ada begitu banyak penguasa kegelapan di alam pembohong. Sangat langka. Samsara masa lalu melihat pemandangan ini dan berkata dengan nada emosi, satu hati Dao yang abadi sudah cukup langka, apalagi tiga. Mengapa kita harus saling membunuh? Mengapa tidak bekerja sama untuk mendukung keadaan? Mungkin ada peluang di pertarungan terakhir. Meski mengatakan demikian, dia tidak menghentikan pelanggarannya. Kegelapannya terus menghancurkan momentum besar itu. Sayangnya, tidak ada kemajuan. Momentum Li Qiye dan 18 kaisar dan lebih dari 100 surat wasiat tidak bisa dipatahkan. Samsara memang perkasa tetapi dia tidak akan mampu menghancurkannya dalam waktu singkat kecuali dia memiliki metode lain yang lebih menantang dari surga. Sayang sekali, artefak Paragon telah dihancurkan saat itu, atau saya akan dapat menghancurkannya. Dia tetap tenang karena usianya dan telah mengalami banyak bahaya sebelumnya. Dia mengeluarkan sebuah benda dengan ekspresi serius dan berkata, baiklah, karena sudah mencapai titik ini, sebaiknya lepaskan semua kewaspadaan. Senjata khusus ini tampak seperti piring bundar dengan warna yang sama dengan bulan. Cahayanya cukup redup seolah sudah lama tidak padam. Ini adalah senjata yang sangat sederhana, tidak jauh berbeda dengan hiasannya dan sepertinya tidak memiliki kekuatan. Namun, ekspresi berkata lain. Rekan Daois, kemenangan atau kekalahan akan ditentukan dengan ini. Samsara tetap tenang dan bersahabat bahkan saat menghadapi pertempuran, senjata saya bernama Chronodis. Akankah aku menjadi orang yang tidak bertahan dalam waktu ujian atau kalian berdua? Hanya melalui latihan nyata kita dapat mengetahuinya. Tubuh asli Li Qiye yang kembali ke dalam momentum itu tertahan sebagai tanggapan. Memang, Anda di sini untuk artefak Paragon, jadi jika Anda menang, semuanya akan menjadi milik Anda. Beberapa hartaku hanya sedikit lebih rendah dari artefak lama yang dihancurkan. Aku berterima kasih padamu, setidaknya aku akan mendapatkan sesuatu dari pertempuran ini. Li Qiye tersenyum. Meskipun mereka cukup sopan dan bersahabat dengan satu sama lain, mereka tentu saja tidak menahan apapun saat bertengkar. Ledakan. Diskrono turun tanpa tekanan apapun. Itu hanya melayang di atas penghalang seperti segel yang tercetak. Berdengung. Itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Tubuhnya mengalir dengan cahaya sementara yang dengan cepat berkumpul di senjatanya. Tuan tertinggi ini segera berubah menjadi orang tua di ambang kematian. Pria itu menjadi tua, rambutnya memutih dengan banyak kerutan muncul di wajahnya. Dia mulai membungkuk dengan lemah. Samsara menyalurkan umurnya ke dalam dis. Dia telah mengumpulkan generasi dan keberadaan yang tak terhitung jumlahnya untuk memperkuat kekuatan dan meningkatkan umurnya. Setiap keberadaan kecil memberikan sedikit kehidupan. Meskipun dia tidak bisa mencapai tingkat amoralitas, dia bisa hidup sangat lama, hampir tak ada habisnya jika dia tidak meninggalkan alam pembohong. Oleh karena itu,
dia menggunakan kekuatan berumur panjang melalui piringan itu untuk memutus momentum. Dia tidak punya pilihan lain karena dia tidak bisa melakukannya tanpa menggunakan harta karun yang mengerikan ini. Jika artefak paragon mereka masih ada, dia bisa menggunakannya untuk menghancurkan momentum. Sayangnya, dia membutuhkan Chrono Disc sekarang. Berdengung, penghalang itu menjadi kasar seolah-olah sedang dipanaskan, mirip dengan proses porselenisasi. Tidak baik, para kaisar di dalam penghalang merasakan kekuatan kehendak surga mereka terpisah. Momentum ini membutuhkan sumber daya yang besar dan kemauan mereka agar dapat berfungsi. Namun, mereka mendapati proses penyalurannya jauh lebih lambat. Seolah-olah mereka telah dipisahkan dari momentum dalam jangka waktu yang tak ada habisnya sehingga mereka tidak dapat menambahkan kekuatan keinginan mereka ke dalam penghalang. Tanpa pemberdayaan ini, penghalang menjadi lemah dan terletak di hadapan kekuatan Dis. Cahayanya menjadi putih bukannya gemerlap dan penuh warna seperti sebelumnya, tidak mampu menahan sifat waktu lainnya. Gemuruh. Li Qiye dan yang lainnya meningkatkan hasil produksi mereka tetapi waktu yang singkat membuat proses menjadi sulit. Berdengung, jika ini terus berlanjut, penghalang itu akan hancur. Itu akan menjadi perkembangan yang buruk bagi kelompok tersebut. Rekan Daois, ini tidak akan berhasil karena waktu yang tidak mudah untuk ditahan. Anda perlu mengingat kembali hati Dao Anda yang teguh atau kekalahan sudah pasti. Samsara berkata datar, aku tahu. Li Qiye terkekeh, kamu ingin menyelamatkan dirimu yang sekarang, tapi jangan terlalu yakin dengan hasilnya dulu. Kalau begitu, ayo selesaikan ini. Samsara tersenyum, berdengung, proses pelayuan semakin intensif. Kehancuran sudah dekat bagi penghalang itu. Apalagi Kaisar Abadi Mingdu yang letaknya agak jauh di alam pembohong menjadi cemas. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan apa-apa saat ini karena momentumnya sudah mencapai keseimbangan. Keterlibatannya yang ceroboh bisa merusak momentum. Itu hanya akan membuatnya lebih cepat rusak. Para kaisar yang menyaksikannya merasakan hal yang sama, tidak ada cara bagi mereka untuk mengalahkan serangan sementara ini juga. Satu-satunya cara saat ini adalah Li Qiye mengingat kembali hati Dao-nya. Li Qiye punya dua pilihan di hadapannya. Pertama, berjudi dan lihat apakah mereka yang pertama jatuh atau diri Samsara di masa lalu. Yang kedua mengingat kembali Daohetnya untuk menghentikan Chrono Disc ini. Berdengung, momentum bukanlah satu-satunya korban dari Disc tersebut. Bahkan menu Samsara dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, Samsara telah kehilangan seluruh kekuatan dan nyawanya. Ia hanya menjadi kulit dan tulang dengan jari-jari seperti ceker ayam. Kerugian dalam menggunakan Chrono Disc sangat besar dan yang lebih buruk lagi, masa lalu saya juga menggunakannya. Jika dirinya sekarang melakukan hal itu, masih ada peluang untuk pulih. Ini tidak terjadi pada diri saya di masa lalu. Pengeluaran fisik ini hilang secara permanen. Inilah alasan mengapa dia begitu ragu menggunakan Disc tersebut meskipun kekuatannya sangat besar. Berdengung, kedua belah pihak menderita karena sifat Disc yang berbaring. Siapa yang tahu siapa yang akan berhasil sampai akhir? Rekan Daois, saya rasa saya tidak akan menjadi orang pertama yang jatuh. Samsara sudah jompo dengan satu kaki di kuburan tetapi temperamennya tetap sama, tenang dan tenteram. Saya merasakan hal yang sama tentang diri saya sendiri. Li Qiye mendengus. Meskipun dia dan para kaisar mengerahkan seluruh kekuatan sesuai keinginan mereka, itu masih merupakan perjuangan yang putus asa karena kekuatan waktu. Terlambat satu langkah saja sudah lebih dari cukup bagi Samsara untuk mengambil keuntungan dari situasi ini dan Disc tersebut merusak momentum besar. Kelompok Li Qiye tidak bisa menghentikan hal ini agar tidak menjadi lebih buruk, apalagi prinsip keadaan. Samsara mempunyai cara yang tepat untuk berkata, dulu aku mempunyai rasa percaya diri yang begitu besar, tetapi seiring bertambahnya umurku, beberapa hal berubah. Hiduplah cukup lama dan saksikan diri Anda menjadi orang suci, atau iblis, atau menjadi gila secara bersamaan. Kamu yang mana, rekan Daois? Di saat antara hidup dan mati ini, dia masih berbicara dengan sangat mendalam. Dia dan Sein adalah eksistensi yang sudah usang, yang satu menjadi orang suci sementara yang lain menjadi iblis. Kerumunan orang gila itu tetap menjadi misteri. Tidak satu kata pun dari yang ketiga, aku adalah aku. Li Qiye acuh tak acuh meski berada dalam posisi yang sangat dirugikan, jika tidak ada jalan di depanku, aku akan mengambil jalanku sendiri.
Saya berharap kesuksesan Anda, tetapi pertama-tama, Anda harus melalui ini hari ini sebelum berbicara. Saya ragu momentum besar Anda akan bertahan lebih lama. Rambut abu-abu Samsara berkibar tertiup angin. Bahkan ada yang terjatuh tapi ini tidak mengganggunya sedikit pun. Retakan, retakan. Akhirnya, penghalang yang sangat lemah itu memiliki banyak retakan. Negara ini belum benar-benar runtuh namun pelemahan tidak bisa dihindari. Seolah-olah hanya dengan satu sentuhan jari saja sudah bisa menjatuhkannya seluruhnya. Ini sepertinya tidak bagus. Para kaisar terkejut dan dengan gila-gilaan menyampaikan kekuatan keinginan mereka ke dalam momentum. Sayangnya, upaya terakhir ini masih sia-sia. Ceritakan ini saja sudah berakibat fatal. Dia perlu mengingat kembali hati Dao-nya sekarang. Para kaisar yang menyaksikannya merasakan hati mereka tergantung pada seutas benang. Sayangnya, Li Qiye tidak berniat melakukan hal itu. Hati Dao-nya masih berada di sungai waktu, beresonansi dengan Sein untuk menghancurkan kegelapan alam liar. Gemuruh, lebih banyak retakan muncul di mana-mana pada penghalang, terlalu banyak untuk dihitung. Tidak akan lama lagi penghalang itu akan runtuh. Gemuruh, lebih banyak ledakan terdengar tetapi itu bukan dari momentum besar melainkan dari alam liar. Para penonton di luar mengalihkan pandangan mereka. Di lanskap kota yang rusak ada seseorang yang berjalan mendekat. Setiap langkahnya menghancurkan langit dan meninggalkan jejak kaki yang hampir permanen. Itu adalah pria lapis baja dengan tajam. Dia punya tombak, setiap langkahnya terasa menindas seolah-olah dia sudah bergulat di medan perang. Niat bertarung yang menakutkan terpancar darinya, menjulang di atas 9 langit. Ini adalah pria yang siap bertarung sampai akhir. Nenek moyang manapun akan bergidik setelah merasakan auranya dan kehilangan keberanian untuk melawannya. Kaisar Abadi Buzan, satu lagi dari 9 dunia. Seorang leluhur di luar mengenalinya dan berteriak. Buzan ada di sana sekarang. Para kaisar yang menyaksikan dalam bayang-bayang langsung tertarik. Mereka tetap merasa dihormati meskipun dia adalah teman sejawat. Ini adalah seorang kaisar yang terkenal karena berbagai eksploitasi pertempurannya, yang mampu menyapu semua musuh yang perkasa. Oleh karena itu, hanya sedikit orang di dunia yang ingin menghalanginya. Tampak memancarkan cahaya yang mengerikan saat dia fokus pada momentum besar. Proses derivasi Dao dimulai. Guru suci, tidak perlu khawatir, Buzan ada di sini untuk membantu Anda. Dia berteriak dan surat wasiatnya muncul di atasnya setelah ledakan keras. Dia hanya memiliki satu wasiat dari 9 dunia. Itu sangat tebal, membentang di langit seperti pegunungan. Dia memilih jalur untuk mengembangkan kehendak langitnya sehingga dia tidak memikul lebih banyak beban dari seluruh dunia. Rekan Daois, bantu aku sekarang, izinkan aku meminjam jalan Yin Yangmu sebentar. Kaisar Abadi Buzan, yang sangat ingin bertarung, berteriak pada Kaisar Abadi Mingdu. Kakak, pergilah, aku akan membukakan jalanmu. Mingdu melantunkan mantra kuno seolah-olah dia memanggil jiwa-jiwa yang terhilang. Lebih banyak ledakan pun terjadi. Di depan Kaisar ada jalan gelap yang menyatu. Itu tampak seperti jalan menuju neraka yang terbuka, dipenuhi angin bawah. Semua orang merasa merinding karena merasa seolah-olah bisa melihat neraka di ujung jalan. Ini adalah jalur Yin yang milik Kaisar, menggunakan hukum aneh untuk melintasi suatu wilayah. Berdengung, Buzan segera mulai berjalan di atasnya. Detik berikutnya, sosoknya melintas bola-balik beberapa kali di jalan setapak seperti hantu. Tampaknya olah dia sedang melewati 18 langkah neraka. Akhirnya, dia muncul dalam momentum tetapi sebenarnya tidak demikian setelah diperiksa lebih dekat. Dia berdiri beberapa inci di samping Li Qiye, tapi koordinat spasialnya tidak menyenangkan seperti bagian dari neraka. Meski demikian, tempat ini tetap terhubung dengan momentum akbar. Oleh karena itu, ia diperbolehkan tampil-tampil all-out tanpa merusak keseimbangan momentum. Ledakan, dia mengangkat tombaknya dan menyatu langsung dengan kehendak langitnya. Selanjutnya keinginan dan tombaknya menghilang. Detik berikutnya, sebuah tombak muncul di atas masing-masing 18 kaisar dan Li Qiye. Dengan dering logam, tombak itu membekas pada anggotanya. Dengan pemberdayaan baru ini, kelompok tersebut merasakan kehendak surga mereka menjadi tombak yang tajam, memungkinkan mereka menerobos keterpisahan sementara. Sama seperti itu, mereka mampu menuangkan energi ke dalam penghalang sekali lagi, membuatnya memancarkan cahaya cemerlang.
Momentum besar tersebut mampu menghentikan kekuatan korosif waktu dan mengubahnya menjadi abu. Ledakan. Momentum akbar itu akhirnya menjadi cemerlang dan akhirnya dunia itu muncul dengan cara yang luar biasa dan menghilangkan bekas dari disk Chrono. Bahkan Samsara pun terbang karena dampaknya. Berdebar. Setelah mendarat di tanah, ia masih terpaksa mundur beberapa langkah dari gempa susulan sebelum akhirnya muntah seteguk darah. Tuan Abadi seperti dia terluka parah hari ini. Setelah piringan itu dipukul mundur, tombak itu muncul kembali di tangan Buzan. Sayangnya, dia mencetak dan juga terhuyung mundur dengan tetesan darah di sudut bibirnya. Masyarakat akhirnya bisa menghela nafas lega setelah melihat momentumnya masih baik-baik saja. Bantuan Buzan telah menekankan keadaan dengan menyelamatkan formasi. Ledakan. Sementara itu, pemandangan yang mempesona masih terjadi di Sungai Waktu. Cahaya suci menyapu seluruh zaman seperti badai dengan untaiannya menghancurkan kegelapan. Sein telah mengambil kendali atas alam pembohong. Cahaya suci yang megah dan tak terbatas tidak meninggalkan tempat bagi kegelapan untuk bersembunyi. Berdengung, masih ada satu bagian kegelapan terakhir di lokasi terdalam zaman ini. Ia telah lolos ke Sungai Waktu dan keluar dari zaman. Itu berada di luar batas cahaya suci sehingga tidak terjadi izin. Engah. Sepotong kegelapan kembali ke masa kini dan Samsara langsung membuka mulut untuk menelannya. Versi sebelumnya ini mulai bergetar beberapa kali. Nenek moyang tanpa tulang benar-benar memulihkan vitalitasnya, rambut putihnya berubah menjadi hitam sekali lagi saat dia meluruskan postur tubuhnya. Racun hitam menyelamatkannya lagi. Meskipun dia belum kembali ke kondisi puncaknya, dia sudah cukup pulih. Senang rasanya bisa hidup. Dalam sejarah, begitu banyak makhluk yang menambahkan kehidupan. Dia menjadi bersemangat dan menggeliat. Ledakan. Hati Dao Liqiye juga terbang keluar dari zaman lama melintasi Sungai Waktu. Ia melewati beberapa zaman sebelum kembali ke tubuh Liqiye. Menjadi hidup memang menyenangkan, tapi kamu seharusnya tidak menelan kegelapan itu sekarang. Liqiye mengungkapkan leluhurnya dan berkata dengan malu-malu. Aku tahu, kamu telah melakukan sesuatu pada mengumpulkan darah pada awalnya. Samsara tidak takut sama sekali, tetapi saya tetap ingin merasakan sensasi hidup. Saya hanyalah diri masa lalu jadi saya sudah lama tidak merasakan hal ini. Hidup itu cukup menyenangkan jadi rencanamu tidak akan terhenti. Siapa yang tidak ingin tetap hidup? Liqiye setuju. Ya, Samsara menikmati sensasi ini dan berkata, selama saya bisa tetap hidup, lalu bagaimana jika saya menghancurkan seluruh dunia? Masalah sepele. Para kaisar berpikir setelah mendengar komentar ini. Mereka semua adalah eksistensi teratas di dunia ini. Di masa depan, apakah mereka akan bertindak seperti Samsara hanya untuk tetap hidup? Segala cara yang mungkin dilakukan hanya untuk menghindari kematian. Rekan Daois, apakah kamu belum pernah bertarung sebelumnya? Samsara memandang Liqiye dan berkata, hidup tidak mengulanginya. Liqiye dengan tenang berkata, saya telah berjuang sebelumnya, menjerit kesakitan di hari-hari tergelap, hanya ingin hidup lebih lama. Tapi, agar tetap hidup, yang akan kulakukan hanyalah membunuh orang-orang yang mengancamku. Aku tidak akan mengorbankan orang lain di dunia ini demi diriku sendiri. Jika surga yang jahat menginginkan kematianku, aku akan membunuhnya, cepat atau lambat, menghancurkannya di bawah kakiku. Namun, aku tidak akan pernah menjalani kehidupan pinjaman dalam kegelapan sambil membunuh orang lain. Saya Liqiye, saya akan menjatuhkan mereka yang ingin menghabisi saya. Ini adalah pernyataan yang cukup berdarah dan menggema meskipun nadanya acuh tak acuh. Itu adalah sebuah pilihan dan menunjukkan tekad. Para kaisar segera memikirkan jalan tertentu, ekspedisi terakhir. Meskipun ini adalah jalan yang sia-sia, satu demi satu kaisar memilih untuk melakukannya. Pengorbanan mereka patut diacungi jempol. Samsara tidak merasa malu dengan ini. Dia dengan lembut mengangguk, benar, saya lebih rendah dari Anda dalam hal ini, lebih rendah dari Sein juga. Teman lamaku lebih baik mati sebelum memerintahkan kepalanya. Hah, memang kurang. Makhluk terkuat adalah momok bagi dunia jika mereka tidak memiliki hati Dao yang teguh. Liqiye menambahkan, menurutmu dunia ini layak untuk diselamatkan? Samsara tersenyum, saya pernah mencoba menyelesaikan era dan menyelamatkan makhluk hidup, sama seperti Sein. Namun orang-orang tertentu tidak seimbang. Setelah sekian banyak siklus, tidak ada zaman yang bisa dilalui.
Mungkin bukan kekuatan kita yang jadi masalah, tapi dunia ini tidak layak untuk diselamatkan. Itu bukan urusanmu atau orang jahat untuk memutuskan, tidak ada seorang pun yang berhak menilai makhluk hidup atau hatinya. Hanya mereka sendiri yang harus menjadi wasitnya. Li Qiye menyatakan, saya tidak berusaha sekeras Sein untuk memaafkan semua orang, mungkin saya bukan orang sehebat dia. Tapi seperti yang kamu katakan, hanya karena dunia ini tidak layak untuk diselamatkan, itu bukanlah alasan untuk membiarkan kegelapan menyelamatkan segalanya. Saya tidak tahu apa yang Anda alami. Tapi setelah menghabiskan banyak era sendirian, saya tidak akan pernah menyerah pada kekuasaan dan tidak pernah berjalan dalam kegelapan, karena itulah hati Dao saya. Saya lebih baik mati daripada menyerah. Li Qiye menyelesaikannya dengan kuat. Setiap orang membuat pilihannya sendiri. Samsara terkekeh, mereka hanya perlu bertanggung jawab atas mereka. Jadi, sebagai asal-muasal kegelapan, aku tidak pernah lari dari kenyataan ini dan membiarkan semua orang datang mencoba membunuhku. Jika seseorang benar-benar berhasil melakukannya, itu hanya menunjukkan bahwa saya tidak cukup kuat. Li Qiye mengangguk, memang benar, tapi hari ini adalah hari di mana kamu harus berangkat. Diri Anda saat ini telah selesai dan Sein telah mengorbankan dirinya sendiri. Ini berarti akhir dari zaman alam pembohong. Ayolah, aku tidak punya keluhan jika kelompokmu mampu membunuhku. Mati dalam pertempuran jauh lebih baik daripada mati karena penyakit. Samsara tertawa. Penghancuran. Li Qiye berkata dengan dingin. Dengan ledakan keras, kelompok tersebut mengaktifkan formasi mereka. Momentumnya datang mematikan seperti telapak tangan raksasa menuju Samsara. Telapak tangan ini adalah pengubah sumber daya yang sangat besar dan lebih dari 100 kehendak surga. Bahkan Kaisar pun adalah semut sebelum serangan ini, terlepas dari tingkat kekuatan mereka. Ayo pergi. Samsara melolong dan kegelapan langit. Dia menggunakan serangan terkuatnya untuk mengusir tangan yang masuk ini. Dia tidak akan hanya duduk di sana menunggu kematian. Bagaimanapun, penguasa suatu zaman ini selalu siap bertarung sampai akhir yang berdarah. Pertukaran ini adalah segalanya. Ruang dan waktu dipaksa kembali ke keadaan semula. Retakan, tulang patah, Samsara berlumuran darah di mana-mana sementara darah mengucur dari mulut. Serangannya yang tak terpecahkan tidaklah cukup. Dia telah menghabiskan terlalu banyak umur dan vitalitas setelah menggunakan Chronodis sehingga dia bukan tandingan kekuatan gabungan dari kelompok Li Qiye. Dia muntah darah lagi sebelum bisa berbicara. Meski begitu, senyuman masih terlihat di wajahnya, tidak lagi berjanji dulu, hanya tersisa sekitar 50%. Saya benar-benar tidak dapat mengambil tindakan yang menekan surga itu. Dia tampak seperti pahlawan saat sebelum kematian yang tertidur dan tak terelakkan, namun dia tetap tenang seperti biasanya. Retakan. Tulang-tulang Samsara patah saat tubuhnya terpelintir dan terlipat menjadi dua. Telapak tangan raksasa ini terlalu berat untuk diambil. Kekuatan lebih dari 100 wasiat saja sudah cukup menakutkan, apalagi harmoni sempurna dari momentum besar. Jika Samsara masih dalam kondisi puncaknya, dia akan mampu bertarung tidak seperti saat ini. Saat daging dan tulangnya hancur, dia dan tanah di sekitarnya berlumuran darah. Seseorang yang tak terpecahkan seperti dia akhirnya berada di tepi tebing. Waktunya untuk mengakhiri ini, Li Qiye berkata dengan tenang. Ledakan. Kekuatan telapak tangan raksasa itu melonjak lagi. Sekarang, tulang punggung Samsara patah seluruhnya, sama dengan kerangka umumnya. Saya ingin ini berakhir, sayangnya, hal itu tidak pernah terjadi. Samsara yang dimutilasi tiba-tiba mengeluarkan selembar kulit. Itu menutupi tubuhnya dan melingkar erat. Samsara tidak mencoba memblokir kali ini dan membiarkan telapak tangannya menyerangnya. Anehnya, dia baik-baik saja kali ini. Kulit manusia melindunginya dengan mudah. Apa itu? Para penonton terkejut. Serangan yang tak terhentikan ini gagal menghasilkan apapun. Seolah-olah lembaran kulit ini tidak mampu menghentikan segalanya, bahkan kehancuran dunia. Samsara awalnya tidak memiliki peranti yang besar tetapi dia semakin menyusut untuk mengenakan skin suit ini. Penampilannya seperti anjing yang kehilangan rasa penasarannya. Ingatlah bahwa dia adalah penguasa suatu zaman, dominasi kegelapan lainnya di hadapannya. Tapi sekarang, dia harus bersembunyi di dalam kantong kecil berisi kulit ini. Sementara itu diketahui, para kaisar terkejut karena benda yang tidak ini dapat menghentikan serangan pamungkas.
Sekarang sudah sangat tua, tidak ada pilihan selain mengeluarkan ini dan bersembunyi seperti pecundang. Samsara masih bisa menyembunyikan dirinya sendiri. Aga memperkirakan mendengarkan dia, makhluk tak terkalahkan yang ditakuti oleh semua orang, direduksi menjadi seperti ini. Biasanya luar biasa, kulit ini berada di luar siklus. Li Qiye masih tenang setelah melihat ini. Kamu sangat tertarik, rekan Daois. Samsara tersenyum, judul saya Samsara tetapi saya tidak akan memasuki siklusnya. Sungguh ironis bahwa saya harus bersembunyi di dalamnya untuk hidup hari ini. Li Qiye menatap benda itu dengan tajam karena benda itu benar-benar mencengangkan. Di setiap zaman, pasti ada cerita tentangnya. Kulit manusia ini juga punya masa lalu. Ini mungkin bukan artefak paragon tetapi levelnya sama dengan Chronodis saya, hanya sedikit lebih rendah, tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai perlindungan yang paling kuat di dunia. Mungkin, saya pernah mendengar beberapa legenda tentang hal itu, kata Li Qiye. Jika kamu pernah mendengarnya, maka kamu harus tahu bahwa kamu tidak dapat membunuhku. Samsara terkekeh, saya bukan makhluk hidup jadi saya tidak punya masa depan, dan tidak ada siklus yang diwujudkan, sama seperti kulit. Ia juga tidak memiliki karma, jadi bagaimana kamu bisa membunuh diriku sendiri di masa lalu? Itu adalah komentar menarik yang berkaitan dengan tingkat yang hanya dipahami oleh Kaisar. Benar-benar mustahil untuk membunuh ketika kulitnya terputus dari fenomena alam ini. Lebih penting lagi, dia bukan bagian dari periode ini dan tidak ada cara untuk menghubunginya. Jadi, seseorang tidak akan bisa memutus siklus dan karma terlepas dari seberapa kuatnya mereka karena nenek moyang tidak memilikinya. Pada saat ini, dia jelas tidak bisa dibunuh, atau sangat dekat dengannya. Tidak ada cara untuk membunuh. Para kaisar dalam pertempuran tidak dapat membuat rencana. Memang, Samsara tersenyum, sayangnya, tidak ada masa depan dan harapan, sehingga masih jauh dari keabadian. Inilah alasan mengapa Samsara meninggalkan kulit ini pada masa lalunya. Dirinya saat ini tidak akan memiliki efektivitas yang sama dengan itu. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mencapai level tersebut. Li Qiye berkomentar sebagai seseorang yang pernah mengalami hal serupa. Rekan Daois, Anda dapat menekan saya tetapi tidak mungkin membunuh saya, bahkan jika Anda memiliki artefak paragon. Samsara mengklaim, ada yang menyampaikan untuk semuanya atau tidak ada yang akan mengejutkan. Li Qiye mendengus. Benar, Samsara mengangguk, sungguh mengejutkan bahwa Anda telah memperkuat saya hingga seperti ini dan mengalahkan semua metode saya. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mengejutkanku lagi. Kamu akan berada sekarang. Oleh karena itu, Li Qiye melepaskan 3 dao miliknya dengan 12 hukum. Benda-benda ini terbuat dari 3 pusaran dan benda di dalam peti harta karun, yang mampu menyerap kehendak surga. Kaisar mengamati dengan cermat dan terkejut. Mereka tahu bahwa hukum itu menakjubkan tetapi tidak tahu apa sebenarnya hukum itu. Kehendak purba. Di sisi lain, Samsara mampu menyimpulkan asal-usul mereka setelah pemeriksaan yang cermat. Dia tentu saja lengah. Benar, sepanjang sejarah, hanya sedikit yang bisa menyebutkan namanya, kata Li Qiye. Samsara memang menguasai suatu zaman, mampu mengenali sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh Kaisar. Saya telah mencari sebelumnya tetapi hanya melihat sekilas, mereka tidak ditakdirkan untuk saya. Samsara menjadi tenang dan berkata dengan emosional, siapa yang mengira itu akan menjadi akhirku hari ini? Jika Anda percaya pada karma, maka ini disebut, bertahan dalam kejahatan dan Anda akan membawa kehancuran bagi diri Anda sendiri, kata Li Qiye. Tidak masalah apakah saya percaya atau tidak, dan siapa tahu Anda juga percaya. Saya telah melarikan diri selama berabad-abad hanya untuk tetap hidup. Sayangnya, kematian tidak bisa dihindari. Samsara tersenyum. Kalau begitu, biarkan aku mengirimmu ke jalan. Mata Li Qiye menjadi dingin. Aku kalah, metodemu lebih hebat dariku. Aku yakin kamu masih punya lebih banyak hal yang harus kamu lakukan, jadi aku tidak punya keluhan kalau kalah darimu. Ada 2 musuh yang tangguh dalam hidup, satu adalah Sein, dan yang lainnya adalah kamu, rekan Daois. Tidak, kami berdua bukanlah musuh yang tangguh. Di level kita, satu-satunya musuh sebenarnya adalah diri kita sendiri. Li Qiye memandangnya dan berkata, Nenek berpikir dengan tenang sebelum menyetujui, benar, tidak ada orang lain selain saya sendiri. Chang,
Kedua belas hukum dengan cepat ditempelkan pada kulit dan menyegelnya. Selanjutnya, mereka mulai bersinar dan dengan paksaan menarik skin suit itu. Sikap Samsara masih terlihat natural dalam menghadapi hal tersebut. Dia dengan lembut menghela nafas dengan nada kecewa dan sedih. Penguasa kegelapan akhirnya mencapai ujung jalan setelah begitu banyak era. Ayo, semua yang kamu inginkan ada di sini. Sudah waktunya rencanamu menghasilkan hasil, rekan Daois. Samsara tidak lagi berusaha melawan atau membalas. Dia melengkungkan dadanya dan menegakkan punggungnya. Bersambung.